Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar asesmen kompetensi minimum bagian literasi. Untuk mencoba soal-soal bagian literasi, kita buka di website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nanti kita bisa memilih. Di situ ada level soal dari ada SD, SMP hingga SMA. Kita coba ini, ayo coba kita tekan. Nah, kemudian kita pilih literasi, klik. Kemudian kita pilih SMP. Klik oke, lanjutkan. Nah, itu ada username dan password. Nah, ini kita lihat DHND bintang. Kemudian kita login. Nah, kita isi bebas saja, ini kan masih percobaan. Nah, ketik nama peserta, misalkan Ahmad Fakih. Tanggal lahir diisi juga di sini, tanggal 14, bukan bulan September. Kemudian tahun kita pilih 2008 misalkan. Ketik token. Token kita lihat di sini nih, di sini di sebelah kiri atas IRJBIX. Ya. Kemudian submit, tunggu. Nah, ada tulisan token salah. Nah, kita kalau tokennya salah, kita refresh aja. Nah, ini ada token baru lagi. Kemudian kita kopikan saja, ini HNB LHS. Nah, coba lagi. Nah, kita sudah bisa masuk. Ini ada keterangan waktu tes dan alokasi waktu. Ini percobaan 60 menit. Kita klik mulai. Nah, soal pertama ini kita bacakan. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing wuluh. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang, ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas, keluhku. Ada yang beralasan air sedang susah didapat. Ada yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa, ya. Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja aku semakin merengut. Kalau air tetap sukar didapat, tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wuluh itu. Tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L? Apa itu ya? Ini maket dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah
dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja, seperti air cucian, kata ayah. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Genteng, Candirejo, di tengah kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Ini diadaptasi dari Hijau Kampungku di Tengah Kota Aku dan Blimbing Wuluh, karya Tias KW. Nah, ini ada pertanyaan. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon blimbing wuluh? Kita bahas satu-satu ya. Tidak, warga akan tetap saja malas menanam dan merawat pohon blimbing wuluh. Kemudian pilihan berikutnya, ya, karena Kampung Genteng Candirejo telah berhasil mencontohkan cara pengelolaan air limbah. Yang berikutnya, tidak, karena warga tidak ingin menggunakan air terlalu banyak saat musim kemarau. Yang berikutnya, ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Ini kemungkinan terbaik ya, ini jika Pandora atau proyeknya Pak RT telah dilaksanakan, kira-kira penduduknya mau nggak untuk nanam pohon nanti? Ini jawaban yang paling tepat tentu yang ini, ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Dan selanjutnya ya, soal berikutnya. Nah, bacaannya masih sama nih tadi yang blimbing wuluh tadi. Manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi fokus kita namanya kayak gini harus berdasarkan bacaan. Jika di bacaan tidak ada, tentu bukan termasuk di dalamnya. Kekurangan air di musim kemarau. Ya, tadi memang diceritakan mengenai kekurangan air di musim kemarau. Alat untuk mengolah air. Tadi diceritakan tidak? Ya, tadi diceritakan namanya Pandora L. Berarti ada. Pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Disebutkan tidak tadi di cerita sini? Di dalam ilustrasi tadi atau cerita tadi tidak disebutkan adanya biayanya berapa, tidak ada, tidak disinggung biayanya, hanya disebutkan saja namanya Pandora. Jadi bukan. Kemudian yang berikutnya, penanaman blimbing wuluh. Ya, dari tokoh aku tadi ingin menanam blimbing wuluh untuk dirinya dan juga warga itu ya. Ya. Selanjutnya soal berikutnya kita klik. Nah, bacanya juga masih sama ya tentang tadi blimbing wuluh. Nah, kita klik. Tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka. Tokohnya yang peduli siapa di sana? Ya, aku dan ayah. Ya, tadi
tokoh aku juga peduli, ayahnya juga peduli. Kemudian tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tadi ayah mencarikan solusinya. Dan nanti kalau sudah musim hujan barulah saatnya menanam pohon ataupun setelah adanya Pandora tadi. Kemudian tokoh yang mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan. Ya, yang dominan tadi adalah tokoh aku ya, yang ngebet banget tadi pengen nanam pohon belimbing hulu, tapi waktunya tidak tepat. Tokoh yang kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon. Ya, yang kecewa tadi tokoh aku ya, merengut juga tadi ya. Kemudian tokoh yang optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Ya, ini ayah dia. Ini sudah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini bacaannya masih sama. Nah, kita dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim musim kemarau, karena tidak ada air tadi ya, masih jarang. Selanjutnya ilustrasinya masih sama. Pernyataan ya, ini ada benda dan perintah soalnya. Pasangkanlah sesuatu yang disebutkan oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya. Kita baca saja di sini ya. Yang ditawarkan apa? Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing. Nah, di sini hanya disebutkan pohon belimbing, walaupun judulnya ini belimbing dulu, tapi di sini hanya pohon belimbing ya, bibit pohon belimbing. Nah, ini kita berdasarkan bacaan saja ya, tidak usah keluar konteks. Kemudian hal yang akan segera dimiliki warga kampung tadi Pandora. Hal yang disarankan oleh tokoh ayah untuk dihemat adalah air. Ya. Ini hanya menjodohkan berarti. Soal berikutnya. Ya, ilustrasinya masih sama ternyata. Ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada ayah, tokoh aku justru merengut. Jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Nah, ini jawaban ya berdasarkan analisis kita saja ya. Kita misalkan jawabannya gini, tokoh aku merengut karena tidak boleh menggunakan
air terlalu banyak sebab sedang musim kemarau, sehingga harus hemat air. Ya, kita ke depan, dibaca di depan ada ya. Nih, saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja aku semakin merengut. Di sini ya jawabannya. Soal berikutnya. Nih, sudah ada bacaan baru lagi, ilustrasi yang baru. Judulnya Praktik STEM. Berangkat dari keprihatinan siswa SMP Negeri 23 Bandung melihat krisis air bersih di sekolah, mereka bereksperimen membuat alat penjernih air sederhana. Kondisi air di sekolah yang bersumber dari air sumur resapan, warnanya kuning dan keruh serta berbau besi, tentu saja tidak dapat dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti wudhu dan buang air. Guru pembimbing Amalia Solihah menangkap keprihatinan para siswa didiknya, kemudian mengajak mereka mencari solusi dengan melakukan riset mandiri. Ketika membuat ini, anak-anak sempat stres karena tidak terbiasa. Biasanya kan berupa resep. Kalau ini harus menggali, mencari tahu sendiri, tapi begitu lihat hasilnya mereka sangat bahagia. Tutur Amalia, guru IPA. Dari hasil penelitian, siswa menemukan bahan-bahan yang harganya terjangkau tapi efektif menjernihkan air, yaitu zeolit berbentuk seperti kerikil dengan ukuran kecil dan sedang, pasir aktif, arang aktif, dan filter akuarium. Bahan-bahan ini kemudian ditakar dan disusun pada wadah yang sudah tidak terpakai, seperti botol air mineral bekas atau pipa. Dari percobaan yang dilakukan, susunan paling efektif untuk menjernihkan air adalah zeolit dengan ukuran kecil pada posisi paling bawah. Dilanjutkan arang aktif, pasir aktif, lalu diisi kembali dengan zeolit berukuran sedang. Terakhir, posisi teratas dipasang filter akuarium. Hasilnya, ketika air tercemar dituang, air yang semula kuning, keruh, dan berbau menjadi bening dan tidak berbau sama sekali. Air juga dapat mengalir dengan lancar, tidak mengalami penyumbatan. Bukan sekadar efektif, namun bahan-bahan tersebut harganya pun terjangkau sehingga terbeli oleh siswa. Masing-masing bahan tersebut harganya berkisar antara 3.000 hingga 12.000 rupiah. Kalau kita lihat di internet, harga filter itu 2 juta.
tidak mungkin terbeli oleh anak-anak saya yang keluarganya menengah ke bawah, ungkap Amalia. Selain dapat dirasakan langsung manfaatnya, hasil pembelajaran STEM siswa SMP Negeri 23 Bandung ini juga sering kali diikutkan pada ekspos karya pelajar, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Tidak puas hanya sampai di sini, Amalia ingin para siswa dapat mengemas penjernih air dalam wadah menarik, sehingga memiliki nilai ekonomis lumayan untuk pemasukan, membantu ekonomi keluarga mereka, harap Amalia. STEM ya, di sini bacaannya sudah selesai. Ini istilah STEM atau Science, Technology, Engineering, Mathematics, atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika, merupakan istilah yang dipakai dalam sekelompok pelajaran akademik untuk menunjang pengembangan sains dan teknologi. Ini ada istilah wudhu, sama dengan menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Ini sumber artikelnya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kita kerjakan atau kita jawab. Siapakah yang memaparkan informasi di dalam teks tersebut? Tadi siapa? Ya, yang memaparkan adalah gurunya ya. Tadi namanya Bu Amalia ya. Soal berikutnya masih sama ini ya bacaannya. Nah, sebutkan dua bahan yang efektif menjernihkan air sesuai informasi yang tersedia di dalam teks. Ya. Bahan efektif ini di sini tadi ya. Ya. Zeolit ya. Terus ada pasir aktif, ada arang aktif, dan filter. Ya, kita tuliskan ya. Ada zeolit, diminta dua kan, zeolit dan pasir aktif. Bisa ditambahkan juga nanti kalau misalkan sebutkan semua juga tidak masalah ya. Tadi ada zeolit, pasir aktif, arang aktif, dan filter akuarium. Nah, soal berikutnya. Pasangkanlah urutan paragraf yang ada di lajur kiri dengan pokok pembahasan yang ada di lajur kanan. Paragraf pertama. Nah, di sini ya. Nah, berangkat dari keprihatinan sampai di sini apa ya? Buang air. Nah, ini lebih ke berangkat dari masalah, berarti pengen memecahkan masalah. Kemudian di paragraf ketiga kita cek lagi. Nih, dari hasil penelitian siswa menemukan bahan-bahan yang harganya terjangkau sampai kata pipa ya. Berarti intinya di paragraf ketiga ya, berdasarkan bacaan ini ya, paragraf ketiga adalah merancang. Nah, gitu ya. Kemudian paragraf kelima, hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan sekadar efektif, namun bahan-bahan tersebut harganya pun
terjangkau sehingga terbeli oleh siswa. Masing-masing bahan tersebut harganya berkisar antara 3.000 hingga 12.000. Kalau kita lihat di internet, harga filter itu 2 juta. Tidak mungkin terbeli oleh anak-anak saya yang keluarganya menengah ke bawah, UKAP Amalia. Nah, itu paragraf kelima. Berarti apa? Ya. Itu melihat potensi ya yang ada. Nah, itu. Ini jawabannya nih ya. Ini sudah dijodohkan satu. Yang pertama ini, yang ketiganya merah-merah ini, yang kelima. Jelas? Kalau sudah jelas, kita soal berikutnya. Ini ya. Lanjut soal berikutnya, masih bacaan yang sama. Apa saja dampak yang akan terjadi jika karya penjernih air dapat digunakan di lingkungan sekolah SMP Negeri 23 Bandung? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ini soal lebih dari satu jawaban. Jadi, nah kita cek satu-satu ya. Air sekolah tidak lagi berwarna kuning ya. Jika memang tidak, jika alat itu efektif, maka air sekolah tidak lagi berwarna kuning dan keruh. Terus kemudian, pencipta karya akan terkenal dan mendapatkan banyak keuntungan. Tadi tujuannya bukan itu ya. Di sini tidak, di bacaan juga tidak disebutkan. Kemudian, fasilitas wudhu dan buang air dapat menyediakan air yang lebih bersih. Iya, tujuannya itu ya. Tadi ada di bacaan. Sekolah dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Tadi yang dibahas penjernih air, bukan energi. Jadi jawabannya dua ini. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, lanjut soal berikutnya. Masih sama bacaannya. Menurut informasi yang ada di dalam teks, perbedaan utama antara alat penjernih air buatan siswa dan alat filter air yang umumnya dijual di internet terkait dengan apa tadi? Ya, harga. Tadi kalau yang di internet sampai 2 juta, kalau yang alat buatan siswa harganya, alat-alatnya 3.000 sampai 12.000 ya. Itu ya. Sudah jelas, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soalnya masih menggunakan ilustrasi yang sama. Nah, kategorikanlah pernyataan berikut ke dalam fakta atau opini sesuai informasi yang ada di dalam teks. Jadi patokan kita mengerjakan ini adalah bacaan di dalam teks. Jangan keluar ya, kalau sampai keluar pasti salah. Ya. Pernyataan kualitas air, ya, kualitas air sekolah yang bersumber dari sumur resapan berwarna kuning dan berbau besi. Ya. Tadi berwarna kuning dan berbau besi, kita cari. Ya, ini ada ya di bagian awal. Jadi fakta. Begitu melihat hasil karyanya, semua murid sangat bahagia. Ya. Di sini tadi ya. Tapi begitu lihat hasilnya mereka sangat bahagia. Ini kalau bahagia kira-kira faktornya gimana ya? Itu kan menurut Ibu Amalia ya. Terus bahan-bahan untuk alat penjernih harganya lebih murah dibandingkan filter di internet. Ini fakta.
filter air berharga jutaan tidak mungkin terbeli ya oleh siswa yang berasal dari keluarga menengah bawah. Fakta ya kalau harganya mahal. Begitu melihat hasil karya semua murid sangat bahagia. Ini kan berupa opini, ini hanya pendapat dari gurunya tadi, Bu Amalia. Soal berikutnya masih dengan ilustrasi yang sama. Mengapa murid diharapkan dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Coba ya. Memecahkan permasalahan dapat menjadi sarana untuk kegiatan pembelajaran. Benar ya? Ini. Kemudian lingkungan sekitar adalah masalah utama yang harus segera dicari solusinya oleh seorang murid. Ya tidak hanya seorang murid, berarti bukan ya, harus semua orang. Pada dasarnya murid memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi positif terhadap lingkungannya. Ya benar, kita harus berkontribusi, ikut kontribusi ya. Kemudian memecahkan permasalahan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk mencari keuntungan. Bukan seperti itu ya. Fokusnya bukan keuntungan. Jadi soal ini jawabannya hanya 2 ya. Soal berikutnya masih menggunakan ilustrasi yang sama, cuma ini dalam bentuk uraian ya. Setelah membaca teks informasi tersebut, tentunya kamu memperoleh pesan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan 2 pesan yang kamu peroleh dari teks informasi tersebut. Jadi kita jawabannya nanti berdasarkan konteks tadi ya, bacaannya, pesannya apa. Misalkan 1 tadi pesan tadi ya, masalah lingkungan adalah masalah bersama, sehingga peran aktif seluruh warga untuk memecahkan masalah lingkungan sangat dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus terus berinovasi dengan memanfaatkan bahan murah dan terjangkau. Misalkan seperti itu ya. Misalkan pendapat kalian beda ya, tapi tidak boleh keluar dari konteks bacaan tadi. Kita ke soal berikutnya. Ini sudah berbeda bacaan lagi. Ini sebuah teks puisi ya, naskah puisi, teks puisi. Saya bacakan judulnya Perempuan Perkasa, karya Hartoyo
Andang Jaya tahun 1963. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa. Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah, ditanyakan di sini adalah simpulan, ya. Simpulan apa yang Simpulan apa yang kamu dapat mengenai perempuan dalam puisi tersebut? Simpulannya apa? Ya, berdasarkan puisi tadi, simpulannya adalah misalkan ya, perempuan yang memiliki semangat untuk kerja keras mencari nafkah untuk keluarganya. Perempuan ya di sini adalah atau ibu-ibu, sama saja ya. Ibu-ibu yang berjualan tadi. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih sama ternyata. Dengan ilustrasi yang sama, nanti pertanyaannya ini ya. Latar tempat yang disampaikan di dalam bait pertama. Kita fokus ke bait pertama. Kita baca ya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, di manakah mereka? Ke stasiun kereta. Ya, ini hendak ke stasiun ya, datang dari bukit-bukit desa. Nah, ini hanya stasiun sama bukit desa kalau di bait pertama. Ya, jadi jawaban yang paling memenuhi syarat ya yang ini ya, yang stasiun dan bukit desa. Jelas kan? Ya. Selanjutnya, pasangkanlah bait-bait puisi yang ada di lajur kiri dengan isi puisi yang ada di lajur kanan. Bait pertama. Nah, ini tadi kan disebutkan di sini bahwa bakul di bait buta, di mana mereka stasiun sampai terjaga sebelum dia bermula dalam pesta kerja. Jadi ini jodohnya yang tentang kemanakah. Nah, ini ya. Dibaca lagi.
Perempuan-perempuan yang membawa bakul dibagi buta, dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa, sebelum peluit kereta pagi terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Kita cek lagi ya tentang kemana. Iya, tadi berasal dari mana ya, bener ya. Terus yang kedua kita baca dulu bait puisi kedua yang sudah. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Nah, ini yang paling tepat. Nah, ini kemana tadi? Ya, akan pergi tadi ya. Ini ya. Terus yang bait puisi ketiga, kita fokus ke bait puisi ketiga. 1, 2, 3 ini ya. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul dibagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Ini berarti bait ketiga paling cocok ya. Nah, ini yang dimaksud perempuan perkasa siapa? Ini tidak disebutkan. Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Seperti itu ya. Nah, sudah, kita lanjut soal berikutnya. Ternyata masih sama, menggunakan puisi yang dari Hartoyo Andeng Jaya. Apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan informasi yang ada di dalam puisi? Nah, kita cek satu-satu. Pernyataan sesuai tidak sesuai ya. Perempuan-perempuan perkasa adalah ibu-ibu pedagang dari desa yang berjualan ke kota. Ya, itu tadi membawa bakul otomatis itu pedagang. Perempuan-perempuan perkasa berangkat dari perbukitan desa menuju ke stasiun di malam hari. Bukan di malam hari tadi ya, di dini hari, pagi hari ya. Jelas ya, ini di pagi buta, bukan di malam buta. Perempuan-perempuan perkasa berangkat beramai-ramai menuju kota. Ya, sesuai, memang berangkatnya ramai-ramai. Kemudian perempuan-perempuan perkasa saling berebut tempat di pasar kota. Tidak, tadi tidak ada satupun disebutkan bahwa mereka berebut tempat ya. Soal berikutnya. Jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut? Otomatis kerja kerasnya tadi ya. Terus tidak disebutkan hemat, tidak. Rajin ya, memang rajin, tidak santai. Jawabannya kerja keras dan rajin. Ya, kita jawab sesuai dengan teksnya, konteksnya tadi apa. Jangan keluar dari teks ya. Soal berikutnya. Siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang puisi? Siapa? Yo. Ya, tadi adalah ibu-ibu berhati baja. Ibu berhati baja, atau perempuan
yang bekerja keras untuk mencari nafkah dari desa ke kota. Itu ya. Nah, kemudian soal berikutnya, untuk apa perempuan itu membawa bakul ke kereta? Ya, otomatis jawabannya perempuan tersebut membawa bakul ke kereta untuk membawa barang dagangannya. Oke, gitu ya. Nah, ini sudah. Coba kita soal berikutnya ada tidak? Oh, ternyata dalam proses sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita langsung selesai tes ya. Nah, ini ada review hasil jawaban yang kita kerjakan bersama tadi ini ya. Ini sudah ada hasilnya seperti ini. Kalau mau diunduh ya diunduh, bisa di sini ya. Ini nanti hasilnya kayak gini, unduh kalau diundi. Jadi kalau dibuka dalam PDF seperti ini jadi PDF ya bentuknya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, jawaban kita tadi. Oke. Nah, misalkan kita mau keluar ya, kita tekan tombol merah ini, logout. Oke, ini kita berarti sudah selesai. Kalian bisa mencoba langsung di website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nanti kita pilih itu. Hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.